Om Gunarto ya, umur gue 18 tahun dan gue remaja Jakarta. Banyak yang bilang kalau remaja Jakarta itu jahat-jahat men. Tapi menurut gue enggak. Buktinya kemarin remaja rame lagi pada nongkrong. Gue lewat depan dia, gue liatin, dia gak marah. Dia malah bilang gini, ngapain lu liatin gue? Lu mau apa? Kan baik banget, gue gak kenal sama dia nanya mau gue apaan. Serius? Lah kan gue belum kenal, gue jawab aja, Mas kita kan belum kenal. Aku mau kita jalanin aja dulu. Red ya? Udah gitu ya, sebagai remaja Jakarta, lu setuju gak sih kalau perilaku remaja Jakarta sekarang itu berbanding lurus atau sama dengan didikan orang tua mereka? Yang pertama, kalau remaja yang suka tawuran, yang kasar, itu karena bokap ngedidiknya terlalu kasar. Anak remaja Jakarta yang cengeng, tukang nangis, itu karena bokapnya ngedidiknya terlalu lembut. Tapi kalau misalnya ada remaja Jakarta yang ngondek, itu karena kemauan dia sendiri. Ini udah ngondek, nyalain orang tua, anak kurang ajar. Yang harus orang tua ajarin ke anak remaja itu adalah supaya nggak gampang percaya sama hal-hal yang belum tentu itu fakta, men. Buktinya kemarin ya, Pemda DKI baru beli busway. Dan baru operasi sehari itu dirusakin. Dan rusakinnya rame-rame. Ini kan masalahnya busway diberi dari APBD. APBD dari pajak. Pajak yang bayar kita. Ini sama aja kita yang beli. Itu sama aja kayak lu lagi gajian gitu ya. Lu beli HP, lu bawa ke teman-teman lu. Hei teman-teman, gue punya HP baru nih. Terus kita rusakin rame-rame yuk. Kayak gitu. Ya, gue sebagai remaja Jakarta itu gue ngedukung banget Pak Jokowi jadi presiden. Tepuk tangan lu dong. Karena menurut gua kalau Pak Jokowi jadi presiden itu keren ya. Ini geng motor se-Indonesia pada bubar. Ganti geng sepeda bike to work. Serius. Dan kenapa gue setuju? Karena gue gak suka men sama geng-geng motor yang sewenang-wenang, apalagi yang suka balapan liar. Karena alasan mereka balapan liar itu aneh-aneh. Kemarin gue tanya orang balapan liar, Mas ngapain balapan liar? Biar kayak Valentino Rossi. Setahu gue Valentino Rossi kalau balapan gak pernah pakai sendal jepit sama kolor. Udah gitu kolornya bolong di tengah lagi ya. Gak enak. Gue pernah ya beli HP, pas nyobain di sana masih sama. Nyampe rumah jadi mit. Udah gitu ya. Pas gue lihat baterainya itu jadi baterai. Gue kesel, gue balik ke abangnya dong. Bang, abang kok kayak gini? Mau abang apa? Abang mau kita jalanin aja dulu. Lah, gue Imam Gunarto, selamat malam. Imam, gue sih suka untuk anak umur 18 tahun, materi lu ada kritik sosialnya, ada pandangan politiknya, keren lah ya. Hanya kadang-kadang karena artikulasi yang terlalu cepat, penonton belum nikmatin, lu udah hajar lagi. Tadi ada pancelan-pancelan yang sebenarnya lu harus nikmatin. Dan bisa ditebelin dengan artikulasi atau dengan jeda, penonton pasti ketawanya akan lebih keras. Cukup dari gue segitu aja. Imam bagus. Sama Mas Sam, lu tadi banyak sekali jeda-jeda yang komedik. Itu lu kasih comedic break itu penting banget. Itu yang pertama ke jiwa kita. Yang kedua emang buat penonton. Gini, penonton tuh kalau misalnya nggak lo kasih break ketika mereka ketawa, lama-lama kita akan terprogram untuk ketawanya dikit. Sampai akhirnya lo berat lagi gitu buat dapetin applause break atau segala macam. Tapi kalau penonton sama lo diajarin dari awal untuk lo kayak memberikan waktu mereka buat ketawa, buat tepuk tangan, applause breaknya bakal jauh lebih banyak. Ya, itu aja. Tapi bagus banget. Thank you. Imam, terima kasih. Iya. Halo, selamat malam. Langsung saja, kita ini sering ngalamin yang namanya pertanyaan-pertanyaan retoris. Saya tuh paling sebel sama orang yang sukanya tuh nanya-nanya retoris. Misalnya di sebuah mall gitu, ada satpam, saya didatengin satpam. Maaf mas, boleh tasnya saya periksa? Oh, gak boleh pak ini pak, tapi prosedurnya harus diperiksa. Lah ngapain nanya pak? Terus yang kedua lagi, ada lagi di warung. Kalau di warung tuh kita paling sering kita nemuin orang-orang yang nanya tuh cuman retoris doang. Mas, mau mesen es teh apa es jeruk? Es jeruk aja mas. Oh maaf mas, es jeruknya lagi kosong. Lah ngapain nanya pak? Ada lagi biasanya orang waktu milih suatu barang gitu. Misal, coy, menurutmu sepatu biru apa sepatu merah nih yang bagus nih? Kalau saranku sih sepatu yang merah coy. Wah tapi aku lebih suka yang biru. Lah ngapain nanya, beli aja yang biru gitu loh. Saya ini dari Jogja, tapi sebenarnya saya asli dari Lamongan. Di Lamongan itu, menurut saya Lamongan itu kota yang terpisah ruang dan waktunya dari bumi. Kenapa begitu? Karena misal di sini sudah zaman yang namanya cius miapa. Di sana tuh masih ya iyalah ya iya dong loh.
Terus kalau di kota-kota lainnya kita kan sering dengar berita yang namanya konser metal ricuh. Di sana tuh ini beneran ada di koran. Di sana itu konser Opik ricuh. Bayangin, konser Opik ricuh. Opik tuh apa yang bikin ricuh coba? Selamat malam. Tapi Yusril ini udah seharusnya udah di tingkat profesional ya ini. Gila. Udah profesional sebenarnya. Jangan bilang lah Om. Cakep Yusril. Tepuk tangan. Cakep banget. Makasih Om. Gua nggak ada. Gila enak di flow-nya enak banget. Depannya sengaja ditanam apa segala macem. Tepuk tangan untuk Yusril. Gua tuh kalau ngedengerin stand up komedian yang logatnya Jawa tuh selalu enak ya. Terlalu pendek lah waktu yang diberikan, lu harusnya lebih panjang di sini. Terima kasih Yusril. Makasih Om. Makan sama apa? Ayam. Paha apa dada? Puser. Itu sakit banget ya. Sakitnya tuh kayak gue mahasiswa tingkat akhir lihat junior gue wisuda duluan. Malam. Sini ada yang pacaran? Nggak ada ya, jangan pacaran lagi nonton taping pacaran. Ya kan? Gue dari Karawang ya, gue dari Karawang. Di Karawang itu remaja-remaja pacarannya aneh-aneh banget. Gue kesel banget ngeliat remaja pacaran di Karawang. Kemarin gue lihat remaja pacaran di Karawang, ceweknya putih, cowoknya hitam. Udah kayak zebra cross ya. Ya kan? Jadi ngeliat mereka pacaran gue bawaannya pengen nyebrang aja gitu ya. Terus lagi kan, mereka tuh pacarannya boncengan di motor, terus ceweknya meluk dari belakang. Itu gue kesel banget kalau ngeliat kayak gitu ya. Soalnya apa? Soalnya dulu gue pernah punya pacar. Biasa gitu ya, kita jalan-jalan gitu ya. Kita jalan-jalan, terus cewek gue juga boncengan. Tapi dia meluknya nggak dari belakang, tapi dari depan ya. Ternyata kita lagi naik beca ya. Gue goes dari belakang, dia meluk dari depan gitu. Ya kan? Terus juga sekarang gue mau bahas warteg. Di sini ada yang pernah makan di warteg? Ya pernah ya, pasti semua ya. Pasti ada suatu kejadian yang pasti terjadi di warteg. Pertama lo masuk ke warteg, mbak-mbaknya pasti nanya dengan muka ramah. Misalnya lo masuk ya, pasti mbak-mbaknya nanya, makan mas gitu. Kalau ditanya kayak gitu, gue suka pengen jawab gitu ya. Misalnya ditanya, makan mas? Enggak mbak, saya mau makan lah. Terus lagi ditanya ya, misalnya ditanya, makan mas? Iya. Makan di sini apa dibawa pulang? Dibawa asik aja mbak. Dibawa asik ya. Terus lagi, misalnya ditanya, ya, makan di sini apa dibawa pulang? Di sini aja mbak. Oh, makan sama apa? Ayam. Paha apa dada? Puser. Terima kasih, gue Sandi. Sandi sayang banget, kamu bagus banget sih sebenarnya. Cuman ada beberapa punchline yang kita nggak ketawa gara-gara artikulasi. Ketika lo ngulangin lagi malah ketawa orang. Nah, tadi dapat tuh lumayan artikulasi, bener-bener pemanasan lagi, latih lagi punchline. Biasanya gini, kalau artikulasi di setup biasanya nggak banyak ngaruh. Tapi kalau artikulasi di punchline biasanya ke mental juga jatuh karena lo sangka itu jokesnya bakal bagus, tentunya nggak dapet gitu. Sandi, jadi sebenarnya dalam stand up comedy itu bridging gak penting. Bahwa lu boleh bawakan dalam satu set, lu bisa bawakan tema yang bermacam-macam, loncat-loncat. Tapi biasanya kalau jokes one-liner gitu, itu memang kerapatan ketawanya harus rapat ya. Nah ini lu loncat-loncat, nggak ada bridging, tapi penonton juga bingung gitu. Ini one-liner juga bukan. Gue yakin lu ikut komunitas ya, udah biasa open mic, itu setlistnya diperhatiin. Oke, makasih Sandi. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Kemal dan gue dari Karawang ya. Mungkin kalian pada nggak tahu Karawang itu di mana. Jangankan kalian, Google aja nggak tahu. Gue pernah nanya Google, di manakah kota Karawang? Google-nya jawab begini, maaf bang, saya nyerah, nanya sama Yahoo aja. Buat Google ya. Di Karawang itu kampung banget men, beneran kampung banget. Jalannya itu masih rusak, belum diaspal. Jadi aspal itu udah jadi barang mewah gitu di Karawang tuh. Makanya kalau orang Karawang nyebrang jalan yang udah diaspal itu pada lepas sendal. Katanya sayang, takut aspalnya kotor.
Ya, dan gua suka heran sama anak temen gue ya, anak Bekasi gitu, sering bilang sama gue, Mal, gue tinggal di Bekasi nih, sering diledekin sama anak Jakarta. Katanya Bekasi tuh pinggiran Jakarta, lu hina banget tinggal di Bekasi. Nih gue kasih tahu ya, Bekasi pinggiran Jakarta udah hina. Gua Karawang pinggiran Bekasi. Lebih hina mana? Tapi nggak apa-apa hina ya, soalnya hina itu suaranya bagus. Hina Panduwinata ya. Ya, dan gue ini mahasiswa, gue kuliah di UIN. Gue kuliah di UIN. Di UIN itu keren ya, karena rektornya itu lebih terkenal di Twitter daripada di kampus sendiri. Beneran, gue takutnya nanti ada produser main ke kampus gue nanti bikin FTV judulnya Rektorku Seorang Seleb Tweet. Aneh ya. Tapi mau masuk UIN itu susah banget, men. Itu ada namanya tes TOEFL. Kalau di kampus biasa kan tes TOEFL ya, buat bahasa Inggris. Kalau di kampus gue tuh tes TOEFL untuk bahasa Arab. Jadi soalnya semua bahasa Arab, soalnya listening bahasa Arab. Pas lagi ujian, gue ngerjain kan. Soalnya mulai, bukan yang ngerjain, gue malah amin-amin. Ya, dan gue ini kuliah di UIN tuh karena gue ngeliat alumni UIN itu keren-keren ya. Ada Ustadz Yusuf Mansur, dia tuh alumni UIN. Dia keren tuh, gue kalau dengerin dia ceramah tuh adem banget kan. Soalnya kalau dia ceramah gue duduk di bawah AC ya. Jadi adem. Terus ada juga Mama Dede. Mama Dede juga dia alumni UIN. Nih biasanya buat cewek-cewek kan sering curhat sama Mama Dede. Mama curhat dong. Kasihan Mama Dedenya. Kalau punya masalah curhat sama siapa? Sama Abdel. Ya, dan gue ini dulu pernah punya pacar ya. Pacar gue tuh sering ngambek. Gue suka bingung ya sama cewek-cewek yang sering ngambek sama pacarnya kalau nggak dikabarin. Harusnya kalian berpikir positif aja kan. Siapa tahu HP-nya low, atau dia lagi sibuk, atau lagi jalan sama selingkuhannya. Tapi jangan marah dulu, kecuali selingkuhannya cowok juga. Nah, baru lu marah. Terus cewek tuh kalau ngambek tuh biasanya suka balas SMS tuh singkat-singkat ya. Kayak kemarin pacar gue ngambek, gue SMS gini kan. Sayang, kamu udah makan belum? Dibalasnya cuma BLM. Itu sakit banget ya. Sakitnya tuh kayak gue mahasiswa tingkat akhir lihat junior gue wisuda duluan. Sakit banget ya. Banyak mahasiswa tingkat akhir di sini ya. Akhirnya gue SMS lagi kan. Sayang, kamu gak apa-apa? Dibalasnya cuma GPP. Untung GPP bukan ya. Kalau kan gosok pijat urut ya. Terus akhirnya, oh yaudah kalau kamu gak apa-apa. Tiba-tiba dia balasnya panjang. Kamu jadi cowok gak pengertian banget sih. Masa kayak gini aja gak paham? Kamu harus tahu dong kalau aku gak apa-apa tuh kenapa. Ini menurut gue aneh banget nih. Gak apa-apa kenapa? Emang lu pernah lagi di jalan terus ada orang kecelakaan gitu kan? Ada orang kecelakaan terus tanya, Mas kenapa mas? Gak apa-apa mas. Oh gak apa-apa. Tiba-tiba masnya marah. Kamu jadi cowok gak pengertian banget sih ya. Ya terima kasih, nama gue Kemal. Kemal, overall bagus ya, keren. Nah ketika lo bawain yang deket dengan diri lo, Karawang, UIN gitu ya, deket dengan Bekasi, itu penonton kayaknya bisa nerima karena memang muka lo menderita gitu kan. Jadi ketika lo bawain yang deket dengan diri lo, Karawang, UIN, penonton lebih nerima. Jadi menurut gua lo lebih gali lagi materi yang lebih dekat dengan diri lo. Makasih, keren. Makasih Om. Mal, kalau gue lebih ke cara bawainnya lu aja. Jadi kalau misalnya di stand up comedy itu lu harus menguasai panggung. Lu setiap habis punchline lu selalu ngeliat ke bawah. Itu tuh kalau di public speaking namanya submissive. Jadi lu kayak menarik diri. Ini penonton ini udah suka banget sama lu gitu. Cuman ketika lu menarik diri lagi, lu harus bangun dari awal lagi. Makanya setiap jokes lu itu lu harus bangun satu-satu. Gitu, nggak kalau lu lihat stand up comedy yang lain kan der ketawa gitu. Itu karena lu sendiri yang motong, lu sendiri yang menciptakan jarak sama penonton ketika lu abis ngasih punchline lu lihat ke bawah. Alah udah kita putus aja. Jadi kamu lebih milih putus daripada aku. Cewek kayak gini jadi penjaga warung. Mbak, beli rokok 2. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Alif. Gue kelas 2 SMP. Gue itu sebagai anak muda Jakarta, gue pengen ngomongin hal-hal yang lagi dirasain sama anak muda Jakarta. Tentang galau. Gue lagi galau, gue habis putus sama pacar gue. Soalnya kemarin gue tanya sama dia, sayang, apa bener kamu sayang sama aku? Dijawab, oh iya dong sayang, aku sayang banget sama kamu. Emang kamu lupa ya? Aku punya celengan kesayangan, itu mirip banget sama kamu. Gue dibeli celengan gue kan celengan kebo.
Dan ya, dan sebagai anak muda Jakarta juga, gue itu termasuk anak muda Jakarta yang playboy. Mantan gue ada 8, cowok semua. Gue tuh pengen ngomong soal mantan-mantan gue ya. Mantan-mantan gue itu selalu punya alasan putus yang aneh-aneh. Mulai dari nggak boleh pacaran sama orang tuanya, terus takut ganggu pelajaran. Tapi ini nih, ini yang paling terakhir, ini paling aneh. Katanya mau ujian. Ini maksudnya apa? Seharusnya kan yang nggak boleh itu pacaran saat ujian. Gue juga ngapain kali, misal lagi ujian tiba-tiba pacar gue datang gitu kan. Sayang, ini aku lagi ngerjain tugas ujian. Jadi kamu lebih milih ujian daripada aku. Ya bukan begitu, tapi itu di depan ada pengawas. Jadi kamu lebih takut sama pengawas daripada aku. Alah udah kita putus aja. Jadi kamu lebih milih putus daripada aku. Ya seperti yang kalian lihat, ya gue gendut. Orang gendut itu paling kesel sama yang namanya tes lari. Temen gue lari 100 meter 30 detik. Lah gue 5 menit. Tapi guru gue tetap sayang sama gue. Kalau tes lari, gue yang pertama kali maju. Kata sih buat contoh. Kalau emang orang gendut gak bisa lari. Tapi gue pernah menang lomba lari sama orang kurus. Padahal dia lebih cepet. Soalnya turunan, dia lari gue gelinding kayak tong. Udah, closing-nya. Oke, sekian dari gue Alif, selamat malam. Alif. Gue mau tanya, lu nulis sendiri atau ditulisin orang? Nulis sendiri. Nulis sendiri ya. Tepuk tangan untuk dia. Karena memang nulis sendiri yang bisa dijiwain. Dan gue cuma mau ngasih saran, lu udah bagus banget. Artikulasi lu udah sempurna banget. Anak kecil, jadi gue pengen nambahin aja. Mungkin cara penulisan lu dipertebal aja bahwa lu tuh personanya anak kecil yang sotoy, itu aja. Tepuk tangan untuk Alif. Terima kasih Om. Resep suksesnya orang gendut kalau stand up adalah pakai act out. Sayang banget lu nggak pakai act out dikit. Kita gerak dikit aja orang udah ketawa. Karena takut kalau kita gerak banyak. Gitu. Jadi yang kayak lari tadi apa segala macam lu act outin aja. Itu gerak kita goyang dikit gitu kan. Kita kan kayak panci ditabok dikit semuanya getar kan. Gitu. Tepuk tangan banget nih buat Alif. Selamat malam semua. Nama gue buat lo semua yang belum tahu, nama gue Viko ya. Viko pakai V. Tapi karena gue ini orang gagah dan ganteng, banyak yang manggil gue Viko Uwais ya. Iya. Tapi kata temen gue, Viko itu orangnya nggak ganteng. Viko itu orangnya enak. Loh, aku gitu. Iya kan ada iklannya. Enak tahu? Mah baginya dong. Enak tahu. Oke. Ini ada sedikit info buat lu semua ya. Kalau misalnya lu nembak cewek nih ya. Pas lu nembak cewek, si cewek itu sebelum ngungkapin apa yang dia inginkan, dia ngomong dengan kata gimana ya. Itu pasti ujung-ujungnya lu ditolak. Iya, waktu nembak cewek kan. Putri, kamu mau gak jadi cewek aku? Gimana ya? Bukannya aku gak mau, tapi aku gak bisa. Kita temenan aja ya. Gue ditolak kan, ngeselin kan ya. Tapi lebih ngeselin lagi kalau cewek-cewek kayak gini tuh misalnya dia jadi penjaga warung. Itu pasti ngeselin ya. Kebayangkan cewek kayak gini jadi penjaga warung. Mbak, beli rokok 2. Gimana ya? Bukannya gak mau ngasih, cuma aku gak bisa. Yang kedua, gue mau ngomongin ini, teknologi men. Teknologi sekarang itu udah maju dan membuat kita semua itu menjadi lebih praktis. Contohnya itu dengan adanya teknologi kemasan saset. Dulu kita misalnya mau bikin jamu nih ya, kita harus tumbuk bahannya itu kan, seduh pakai air. Kan repot, sekarang udah ada jamu kemasan saset, tinggal seduh pakai air. Terus misalnya buah, dulu kita harus blender. Itu repot, sekarang udah ada sirup kemasan saset, tinggal seduh pakai air kan. Gue takut nanti kedepannya ada apa lagi coba? Ada yang namanya air putih saset. Lu bikin air putih, seduh pakai air putih. Terus gue ini belajar di sastra ya. Karena gue belajar sastra itu gue belajar tentang bahasa dan tata bahasa ya. Jadi gini, kadang-kadang kita suka luput ya dari penglihatan dan pendengaran ya.
Jadi ada satu kalimat atau bahasa yang menurut kita tata bahasanya benar, tapi dari segi makna itu kadang-kadang ambigu dan kadang salah mungkin ya. Gue waktu belajar, misalnya gini, gue waktu ngelihat iklan sampo, jadi gini, sampo Phantom untuk merawat rambut yang rontok. Sampo Phantom untuk merawat rambut yang rontok. Gua kalau ada rambut yang rontok gua buang. Ngapain gua rawat? Iya. Ha. Terus emang sekarang tuh aneh-aneh ya Indonesia ini, apalagi film-film horornya ya. Beberapa tahun kemarin tuh gua nonton film horor itu judulnya ini, Nenek Gayung. Wah. Ada nenek bawa-bawa gayung. Apa gitu kan. Terus bulan depan ada lagi keluar, Kakek Cangkul. Wah, ini kenapa setan-setan jadi bawa perkakas gitu. Aduh. Gua takutnya ke depannya ada apa lagi gitu kan. Ada Paman Sendok Semen. Ada Bibi Ember. Atau bocah termos. Nongkrongnya di terminal lah, kopi Jadi Kopi Ko, selamat malam. Materi yang bagus banget, kamu membawa satu situasi ke situasi yang sama sekali berbeda dan penonton bisa menikmati dan ketawa. Materinya juga banyak yang fresh gitu. Ini mungkin materi pertama kamu ya. Selamat Viko. Terima kasih Om. Viko cakep banget materinya, bukan lu. Materinya bro. Iya. Bagus pisan. Cuman itu aja, tangan kiri kalau lagi megang mic pakai tangan kiri, tangan kanannya selalu ngelipat ke perut. Itu juga submisif. Ya maksudnya jangan biarkan itu menjadi penghalang lu dan penonton. Soalnya penonton lu udah dapet banget tuh semuanya. Makasih. Terus udah gitu, yang gimana ya gitu. Itu potensi callbacknya gede banget. Dimanfaatin seharusnya. Itu pasti kalau lo callback nih bisa mati semua yang di sini. Ya, terus that's it, bagus, keren. Kasih Kang Mo. Sejatinangor bangga lah itu.